Shalom. Shalom. Selamat malam. Senang sekali boleh bertemu dengan Anda semua yang hampir semuanya saya kenal. Teman-teman mahasiswa, teman-teman, teman sekampung. Saya dihubungi oleh Jane Dodi, sekampung dengan istri saya. Jadi senang sekali boleh berjumpa dengan saudara-saudara. Saya minta maaf atas keterlambatan oleh karena halangan teknis, tapi puji Tuhan kita akhirnya bisa bertemu. Saya akan singkatkan sedikit saya punya khotbah, oleh karena saya pikir memang sudah waktunya. Tidak apa-apa. Siapa yang ada pegang saya punya PowerPoint, jadi ikuti saja ketika saya pindah. Anda pindahkan juga PowerPoint-nya. Saya tidak tahu siapa yang pegang PowerPoint, apakah Jane Asa atau Lloyd. Ikuti saja. Kalau lama-lama pindah, nanti saya bilang next. Oke. Judul dari khotbah saya adalah bawa mereka semua. Take them all to Jesus. Jadi pernahkah Anda membawa seseorang ataupun sesuatu kepada Yesus? Pertanyaannya mungkin siapa dan apa yang harus kita bawa kepada Yesus? Yang pertama, bawa anak-anak kita kepada Yesus. Yesus ingin sekali kita membawa anak-anak kita kepadanya. Masih ingat ketika anak-anak mau dibawa oleh ibu-ibu mereka dekat kepada Yesus, murid-murid merasa terganggu dan merasa juga nanti Yesus juga terganggu, mereka melarang. Dan Yesus menegur murid-murid itu. Dia katakan, jangan larang anak-anak itu datang kepadaku. Saudara-saudara, anak-anak kita itu penting. Ya. Saya pernah bertemu dengan mantan mahasiswa saya tidak mau sebut namanya, di Jakarta, seorang yang banyak uang, banyak pengalaman, pernah menjadi pimpinan dari beberapa bank. Dia penyumbang dan dia juga evangelis. Waktu di restoran, dia bawa saya di restoran Jepang, sambil menunggu makanan lalu dia mulai mencurahkan unek-uneknya kepada saya. Dia bilang, Sir, saya so tahu kan kita ini evangelis, kita bantu banyak gereja, kita kedudukan tinggi, nggak sombong, mari kita banyak doi. Cuma ada satu, Sir. Saya bilang, apa itu? Dia bilang, saya tidak mendidik anak-anak saya untuk mengenal Yesus. Kita bilang, masa ya? Dia bilang, iya. Mereka kan waktu anak-anak, ya saya bawa di KKR, dan biasanya kan ada servis anak-anak kan di belakang gedung KKR. Setelah selesai, pendeta datang kepada saya, umur anak Anda sudah cukup untuk dibaptis, sudah 12 tahun. Saya senang sekali, oke. Dan dia dibaptis. Tapi Sir, ada yang saya rasa berhutang kepada mereka. Saya tidak mengajarkan mereka tentang doktrin Advent secara detail. Saya pikir memang betul kan, jangan bersandar kepada ceramah-ceramah anak-anak waktu KKR. Mereka kan di sana cuma tepuk-tepuk tangan, nyanyi. Apakah mereka diajar secara detail tentang halal haram? Apakah mereka diajar secara detail tentang doktrin-doktrin seperti doktrin Ka'bah yang merupakan doktrin inti dari kita? Apakah mereka diajarkan 2.300 pagi dan petang di dalam acara KKR anak-anak? Dan dia bilang sampai saat ini mereka tidak tahu. Dia bilang saya mendapat kesukaran untuk menjelaskan itu kepada mereka. Mereka sudah besar, mereka kurang perhatian. Bagaimana caranya?
itu memberikan motivasi kepada saya. Saya menulis satu artikel yang berjudul KKR di rumah sendiri. Kadang-kadang kita sudah terlalu sibuk dengan orang lain, kita lupa anak-anak kita. Kita tidak mengajarkan doktrin-doktrin tentang Ka'bah, tentang Tritunggal. Sampai sekarang kalau saudara buka internet, anggota-anggota kita sendiri berdebat tentang Trinitas. Tidak diajarkan tentang pentingnya roh nubuat. Anak-anak tidak ada keinginan baca roh nubuat. Hati-hati. Ya, anak-anak itu adalah mutiara-mutiara yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk dibawa, diperhadapkan kepada Tuhan. Banyak pendeta-pendeta yang lupa membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Terlalu sibuk melawat. Orang bilang, kok masa anak pendeta nakal-nakal? Ya, setan lihat kalau anak-anak itu tidak diisi dengan firman Tuhan. Tuhan katakan, ajarlah kepada mereka pada waktu engkau tidur, pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau berbaring. Apakah kita masih penunggu pagi, masih penunggu malam, atau kita terlalu sibuk sampai dalam sehari kita lupa untuk ibadah pagi ataupun ibadah malam. Taruhlah ibadah malam, kebanyakan saya lihat orang-orang Advent tidak lagi ibadah malam, tapi ibadah pagi. Kalau tidak ada waktu ibadah pagi, ibadah siang. Kalau kebetulan ada di rumah. Kalau tidak ada waktu ibadah siang, ibadah malam sebelum tidur. Itulah yang menjadi kekurangan kita. Yesus menginginkan supaya ketika kita di surga, kita harus membawa juga anak-anak kita. Kedua, bawalah keluarga kita kepada Yesus. Tadi bicara anak. Anak adalah keluarga. Namun demikian, keluarga itu lebih luas daripada anak-anak kita. Apakah kita telah memperkenalkan Yesus kepada adik-adik kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan? Apakah kita telah memperkenalkan Tuhan kepada kemanakan-kemanakan kita? Kepada paman kita yang belum seiman dengan kita? Apa kita pernah berusaha untuk membawa? Dalam Yohanes 1 ayat 41 dinyatakan di sana, yang memperkenalkan, yang membawa Simon Petrus kepada Yesus adalah Andreas. Andreas tidak pintar berkhotbah. Kalau kita lihat, ya dia tidak sehebat Petrus. Tetapi kunci keberhasilan Petrus, walaupun ada kegagalan-kegagalan sedikit ya manusia, tapi kunci yang membawa, yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus adalah Andreas. Dalam Yohanes 1 ayat 42a, ia Andreas membawanya kepada Yesus. Saya kadang-kadang kita berpikir begini, percuma. Toh mereka tidak akan dibaptis. Mungkin kita sudah ngomong banyak, tapi mungkin mereka tidak peduli. Jangan pikir itu, saudara. Pikirkan apakah saudara sudah menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Soal mereka dibaptis atau tidak bukan urusan kita. Itu urusan Roh Kudus. Saya tidak malu bicara ini karena saya praktekkan. Kemanakan saya panggil, kan tidak perlu malu karena kemanakan. Saya kasih doktrin kepada mereka. Kalau saudara masih ingat, sampai sekarang masih di rumah sakit Advent di bagian bendahara, Hengki Kambe. Itu
adalah anak dari kakak tiri saya. Sampai sekarang setia. Adiknya yang lain, saya kirim di sekolah lanjutan Advent, dibaptis. Semua dibaptis. Ada yang setia, ada yang murtad. Itu bukan bagian saya. Itu bukan urusan saya. Urusan saya, apakah saya sudah membawa keluarga saya kepada Yesus? Apakah saudara sudah membawa suami saudara kepada Yesus? Apakah saudara sudah memperkenalkan istri saudara yang belum seiman dengan saudara kepada Yesus? Salah satu cara untuk bawa mereka adalah contoh kehidupan. Ya. Baru-baru ini saya baca di internet seorang istri, ya, Islam, suaminya Kristen. Dia bilang selama rumah tangga ya kami kawin, ya bukan kawin agama. Selama rumah tangga percekcokan sering terjadi. Suami saya selalu menekan. Pagi dia ibadah, saya sholat. Malam dia ibadah, saya sholat. Malah pertengkaran lebih hebat. Lalu tiba-tiba saya melihat perangainya berbeda. Dia begitu baik kepada saya. Dia servis saya. Dia beli pakaian buat saya. Begitu hebat. Dan saya selidik-selidik, rupanya dia telah mendapat hidayah tentang Yesus dan kehidupannya berubah. Ketika saya lihat kehidupannya berubah, tanpa dia sadar, dia tidak pernah panggil saya ke gereja, tidak pernah panggil. Saya sendiri yang datang kepadanya. Saya bilang sama dia, saya boleh ikut kamu ke gereja? Dia bilang, suami saya hampir pingsan. Hampir pingsan. Mas saya mau ikut? Iya, saya mau ikut. Nah, apa yang menarik istrinya untuk menerima Yesus? Perangainya, tingkah lakunya. Di dalam Alkitab kita tidak dilarang. Memang kalau masih youth, masih muda ya, janganlah kamu bergabung dengan orang yang tidak seiman. Tetapi kalau sudah rumah tangga lalu tidak seiman, kan Yesus bilang kebenaran dari suami atau istri itu menutupi istrinya. Itu yang kita harus perhatikan. Yang ketiga, bawa tetangga kita kepada Yesus. Lebih luas lagi ya. Anak, kemudian keluarga, lalu tetangga kita. Memang ya, kadang-kadang tetangga kita bukan menjadi teman. Tapi sering juga tetangga lebih dekat dari keluarga. Bila ada kebutuhan, kita lebih cepat menghubungi tetangga kita daripada keluarga kita yang sudah jauh. Contoh di dalam Alkitab adalah perempuan Samaria. Kita tahu ceritanya. Waktu mereka tiba di daerah Samaria, mereka lapar, Yesus mengutus murid-muridnya pergi membeli roti. Lalu dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan Yesus, ketika dia melihat ada orang yang perlu diselamatkan, Yesus mulai mengatur cara untuk membuat dia menarik. Sudah tahu ceritanya. Ketika wanita itu mengetahui bahwa dia sementara bicara dengan seorang yang istimewa, seorang yang sebenarnya telah ditunggu-tunggu, apa yang dia lakukan? Dia pulang. Dia katakan kepada tetangga-tetangganya. Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya. Disitulah meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Luar biasa.
seorang perempuan yang berdosa, seorang perempuan yang kemudian melihat kelemahan-kelemahannya dan mengetahui sedang menghadapi seorang penyelamat. Dia tidak memperdulikan alat-alat timba yang dia bawa ke sumur. Dia lari dan memberitahukan. Dia membawa orang-orang Samaria kepada Yesus. Next, ya ini ya. Perempuan itu meninggalkannya ya. Luar biasa. Yang keempat, bawa sahabat kita kepada Yesus. Sahabat, bedakan tetangga dan sahabat. Peristiwa ini ditulis dalam Markus pasal yang kedua. Dikatakan di sana, kita juga tahu ceritanya. Orang-orang pada waktu itu sedang berkerumun dalam sebuah rumah. Banyak sekali orang. Karena Yesus sedang berkhotbah di sana. Dan ada beberapa orang yang coba membawa sahabatnya yang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus. Semua usaha sudah dilakukan, tidak bisa masuk. Apa yang mereka buat? Mereka naik di atas atap, buka atap, ya, buka siling, kemudian mereka turunkan sahabat mereka itu kepada Yesus. Dan Yesus sangat menghargai orang-orang ini yang sudah membawa sahabatnya kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Coba kalau mereka tidak bawa, mungkin orang ini sakit oleh karena krisis. Mungkin Nyonya White bilang bahwa kebanyakan penyakit itu 90% disebabkan oleh pikiran. Mungkin ada masalah, ada problema. Tetapi ketika diperhadapkan kepada Yesus dan menerima pengampunan Yesus, ia diselamatkan. Ia menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Yesus. Orang ini disembuhkan, belum, balik lagi. Orang ini disembuhkan oleh Yesus bukan hanya iman dari yang sakit, tetapi juga iman dari orang-orang, dari sahabat-sahabatnya yang sudah membawa beliau kepada Yesus. Yang kelima, bawa pertanyaanmu kepada Yesus. Dalam kehidupan kita banyak pertanyaan. Tadi dalam doa disebutkan juga, kadang-kadang kita penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita tidak bisa terjawab. Bagi kita mungkin mustahil dijawab oleh Tuhan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apapun pertanyaan itu, jangan segan-segan saudara, bawa pertanyaanmu kepada Yesus. Dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Saudaraku, Yesus selalu siap menjawab pertanyaan kita, sebodoh apapun pertanyaan kita. Yesus selalu siap menjawab pertanyaan, walaupun pertanyaan Nikodemus yang bodoh. Nikodemus mempertanyakan, masa seorang dewasa harus lahir kembali, keluar dari uterus dari ibunya. Pertanyaan bodoh kan? Walaupun Nikodemus itu seorang intelektual, Yesus tidak ketawa, Yesus tidak mengoloknya, tapi Yesus menjelaskan secara tuntas agar Nikodemus ini bisa ditarik untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekali lagi, ia tidak marah walaupun kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bodoh sekalipun. Dalam Yesaya 1 ayat 18, dalam bahasa Inggris dikatakan, let us reason together. Mari kita berperkara, mari kita ngobrol, mari kita saling mencurahkan perasaan kita masing-masing. Satu ayat yang bagus ya dalam bahasa Inggris, let us reason together.
Karena Yesus selalu ingin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Pertanyaan tentang masa depan, pertanyaan situasi COVID. Mengapa pendeta yang begitu setia kena COVID? Bawa itu kepada Yesus dan merenung. Ya. Kadang-kadang kita dalam menghadapi COVID ini kita pakai iman, tapi iman yang kalau Ahok bilang iman yang ngaco. Iman beda dengan presumption. Presumption adalah sesuatu yang disodorkan oleh setan kepada Yesus. Kalau engkau anak Allah, di dalam Ulangan tersurat, kalau engkau lompat dari sini, malaikat akan menatangmu. Coba kalau Yesus lompat. Sebab Yesus tidak pernah menggunakan keilahiannya menghadapi tugas-tugasnya. Paling kecil, orang Manado bilang, kita mendapatkan juru selamat yang kalau tidak mati kesok. Ditikam pun Yesus mati, disalibkan pun Yesus mati. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan. Kadang-kadang kan kita salah kita sendiri. Kita tanya, ya Tuhan, saya sudah dibaptis, setia, bayar perpuluhan, melawat kiri kanan, kenapa anak-anak saya murtad? Kita mesti periksa diri sendiri. Saya seorang pendeta Tuhan. Mengapa kehidupan saya merana seperti ini? Kenapa anak-anak saya terbiar? Ya mungkin Anda pakai presumption. Bikin anak banyak-banyak. Anak sampai 10, bagaimana Anda mau beri makan? Itu bukan iman. Itu bukan iman. Kalau saudara bertanya kepada anak saya yang menderita, pertanyaan bodoh. Itu iman yang ngaco, kata Ahok. Berikut. Bawa apa yang ada padamu kepada Yesus. Masih ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum terhitung anak-anak dan perempuan. Seorang anak memberikan seluruh makanan persediaannya kepada Yesus. Dan makanan itu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menghasilkan berbakul-bakul roti dan banyak sekali ikan. Masih tersisa 12 bakul setelah selesai makan. Luar biasa, saudara. Kalau apapun sedikit yang ada pada kita, kita serahkan kepada Yesus, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Membawa juga orang-orang lain kepada Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat. Yang ada pada kita, kalau anak itu 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kalau kita talenta, bawa talenta kita kepada Yesus. Kalau kita tahu menyanyi, ya mari kita membentuk ke kelompok-kelompok nyanyi, pergi ke rumah sakit, pergi ke tahanan, ya. Kalau kita punya bakat ya melukis, ya kita pakai itu untuk kemuliaan nama Yesus. Apa saja yang ada padamu, berikan itu kepada Yesus. Yang ketujuh, bawa kedudukan dan pekerjaanmu kepada Yesus. Keberhasilan dari murid-murid ialah mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan lain-lain, pemungut cukai. Lalu mereka datang kepada Yesus. Kita sudah tahu ceritanya, waktu mereka kembali, waktu Yesus telah bangkit, mereka kembali menjadi nelayan, mengambil kembali apa yang mereka sudah berikan kepada Yesus. Semalam-malaman
nggak dapat ikan. Ketika Yesus lihat mereka dan bertanya sudah dapat ikan, mereka bilang belum, semalam-malaman. Yesus bilang apa? Coba kamu buang sauh mereka, sauh kamu ke arah Yesus. Cast your egg toward Jesus. Dan ikan-ikan melimpah, jala robek-robek. Itulah kalau kita mau menyerahkan pekerjaan kita kepada Yesus dan tidak mengambilnya kembali. Pertanyaan, bagaimana saya gunakan pekerjaan saya kepada Yesus? Bagaimana saya mau tonjolkan pekerjaan kepada Yesus? Ketika kita bekerja, kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga ketika mereka melihat cara orang Advent bekerja, mereka akan memuliakan Allah. Tadi saya sudah katakan, saya dan Sister Ellen lagi aktif sekarang. Saya ini adalah Ketua Prodi Pendidikan Agama Kristen. Ketua Prodi Pendidikan Agama Kristen di IAKN. Dan saya minta supaya saya mengajar filsafat pendidikan Kristen. Dan yang mengambil doktor, ini fak S3, itu dosen-dosen dan istri-istri dosen. Dan yang saya ajarkan adalah pendidikan agama Kristen, mata kuliah yang saya ajarkan di Unclub. Saya tidak peduli. Saya ceritakan tentang pendidikan Kristen yang benar, mencakup 3 dimensi. Lalu saya ceritakan bagaimana orang-orang Advent itu kalau mendirikan sekolah, bukan di kota-kota, tetapi di desa-desa. Dan ketika ada satu event, waktu kami menerima dirjen dari Departemen Agama, karena IAKN di bawah Departemen Agama. Seorang pendeta, doktor, dosen, yang menceritakan tentang tujuan pendidikan. Dan beliau bilang begini, itu yang sangat mengharukan saya. Seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Kandei, bahwa tujuan pendidikan yang benar adalah mengembalikan peta Allah kepada anak-anaknya yang sudah hilang. Siapa filsafat itu? Ya. Baru-baru ini Pendeta Wycliffe telepon saya. Beliau minta supaya anak asuhnya, ya, yang baru-baru tamat doktor, untuk dipekerjakan di Unima. Karena di Unclub mereka tidak mau terima, kecuali doktor dalam bidang komputer, sedangkan dia doktor dalam bidang pendidikan. Kalau doktor dalam bahasa Inggris ya Unclub mau. Tapi kalau dokter-dokternya model-model teknologi pendidikan, manajemen, administrasi supervisi, susah. Saya bilang, kalau di Unima, kalau saya masih aktif, saya boleh tolong. Tetapi saya sudah pensiun. Kalau dia mau, saya bawa dia di IAKN. Dan saya bawa dia kepada rektor. Saya bilang ini, saya rekomen untuk jadi dosen, doktor. Tidak lagi di-upgrade, sudah langsung apa? Sudah langsung bisa dipakai. Dan rektor IAKN sangat senang. Dia langsung bawa dia punya surat ke Departemen Agama. Dan sekarang sudah menjadi apa? Sudah menjadi dosen. Jadi so 3 Advent di IAKN. Saya, Sister Ellen, dan Dr. John. Saya bilang sama dia, John, rajin-rajin, ya, finger, sebab kehadiran dinyatakan kepada melalui finger, ya, karena Anda baru. Dan ingat ini begini, jangan permalukan agama kita melalui pekerjaan. Saya kasih contoh sama dia. Saya di sana, walaupun sementara rapat, kalau sudah jam 3, saya bilang saya harus tinggalkan ini, oleh karena ini persediaan kami untuk hari Sabat. Dan rapat-rapat selanjutnya, setelah jam 3, saya tidak minta, mereka terus bilang,
ya cepat-cepat tutup saja karena Prof. Kambe sudah mau sabat. Jadi saya bilang janganlah kamu nanti melanggar apa yang saya sudah tanamkan di sini dalam pekerjaan. Nanti jam 5 mana masih di sini. Jam 3 cepat minta diri agar supaya mereka menghargai. Jadi kita harus bawa pekerjaan kita, kedudukan kita untuk dipakai oleh Yesus. Berikut 8. Bawa tubuhmu kepada Yesus. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita tahu semua, tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Jangan dirusakkan oleh minuman dan makanan yang tidak menyehatkan. Anak-anak muda, jangan rusakkan Ka'bah Tuhan dengan narkoba. Jangan rusakkan Ka'bah Tuhan dengan minuman-minuman yang tidak menyehatkan. Karena tubuh kita ini sudah dibayar. Tubuh kita ini sebenarnya tidak lagi milik kita. Tubuh kita adalah milik Yesus. Dan jangan menodai milik Yesus dengan merusakkan tubuh kita yang sudah dibeli dengan harga tunai. 9. Bawalah bebanmu kepada Yesus. Kenapa harus dibawa kepada Yesus? Tidak ada satu kita seorang pun yang tidak punya beban. Banyak beban. Tadi dalam doa sudah disebutkan bagaimana beban-beban kita. Baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Didoakan beban-beban kita. Dalam Matius 11 ayat 28 dan 29b, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apa saja beban yang ada pada kita, bawa saudara kepada Yesus. Ceritakan kepada Yesus. Jangan disimpan-simpan. Karena Yesus katakan bahwa bebannya ringan. Maksudnya ringan apa? Kalau kita sudah sampaikan itu kepada Yesus, kita sudah merasa lega. Ya. Karena Yesus selalu ingin menolong kita. Jangan lupa untuk bawa semua beban kita kepada Yesus. Ini sudah ke-9. Jangan mundur ke ke-8. Lalu yang terakhir, bawalah dosa-dosamu kepada Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada satu di antara kita yang tidak berdosa. Kata Rasul Paulus, semua sudah melanggar. Datang kepada Yesus. Kadang-kadang di dalam jemaat, kalau kita sudah melanggar dan dilawat, kita tidak mau datang ke gereja. Sudahlah, ya saya sudah, ya Tuhan, mungkin Tuhan tidak senang lagi. Nah, ketika Adam dan Hawa melanggar, mereka bersembunyi. Mereka mendengarkan setan. Yang cari adalah Tuhan. Di tengah-tengah suasana yang begitu tenang, Tuhan bilang, Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan Adam yang cari Tuhan, Tuhan yang cari. Saudara, kalau saudara berdosa, apapun dosa Anda, saat itulah Anda datang kepada Tuhan. Jangan lari. Karena Tuhan selalu mau supaya anak-anaknya itu diselamatkan. Yesaya 1 ayat 18 sekali lagi. Marilah, baiklah kita berperkara, kata firman Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu kambing domba. Luar biasa. Yesus telah menyerahkan dirinya kepada kita. Apa yang kita patut serahkan kepada dirinya? Dalam
Yohanes 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Ketika Yesus sedang dekat-dekat kematian, ketika Yesus berada di rumah Simon, datanglah seorang wanita. Kita sudah tahu siapa dia. Dia membawa miliknya yang begitu mahal, sampai Yudas pun mengeritik, karena sebenarnya jumlahnya luar biasa nilainya. Dia bawa itu kepada Yesus. Karena dia merasa bahwa dia telah diselamatkan oleh Yesus. Dan satu-satunya yang dia punya, dia serahkan kepada Yesus. Dia pecahkan buli-bulinya. Semerbak harum itu di ruangan. Dia serahkan semuanya kepada Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus? Selama kabar kesukaan Injil itu dinyatakan, maka perempuan ini, nama perempuan ini akan disebut. Berapa banyak kita yang belum menyerahkan diri kita dan apa yang kita punya kepada Yesus. Marilah kita semua dengan pertolongan Tuhan. Take them all to Jesus and you will be saved. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Prof. Kambe. Terima kasih untuk pekabaran yang begitu indah. Tentunya kita sepakat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan malam ini. Boleh menguatkan kita sekalian. Kita masuk pada lagu penutup. Simpson Pangaribuan, dipersilakan. Simpson. Simpson. Jane, apa ada Simpson? Sepertinya nggak ada, tadi ada ya kayaknya. Lloyd, dipersilakan Lloyd. Lloyd, dipersilakan Lloyd. Kayaknya Simpson ada itu. Ada Simpson. Ada tadi, saya lihat ada tadi. Itu ada. Silakan Simpson. Mungkin beliau lagi sibuk. Oh, oke. Dengar suara saya? Ya. Iya. Ya.
kasih Simpson untuk lagu penutup dan doa penutup dibawakan Profesor Kambe, dipersilakan. Tolong di-unmute. Kedengaran? Kedengaran. Ya, persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, begitu senang hati kami boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat seiman dan mendiskusikan tentang hal-hal yang menguatkan hati kami. Engkau telah menyerahkan dirimu untuk keselamatan kami. Tuhan, kami juga mau berjanji untuk menyerahkan diri kami dan segala yang ada pada kami, teman-teman kami, anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami, agar supaya semua kami sama-sama akan diselamatkan di dalam kerajaan. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah berpartisipasi dan bergabung dengan Zoom ini. Berkati keluarga mereka, anak-anak, cucu-cucu. Berkati juga tua-tua jemaat dan pendeta jemaat, agar supaya kami selalu dikuatkan dan selalu siap bahwa apabila Engkau datang, kami akan diselamatkan bersama-sama. Pendeta Yoram Marante beserta istri, keluarga, anak-anak juga berkati khusus yang menggembalakan jemaat ini. Mengampuni dosa kami yang banyak, Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.